Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsan Tudoni dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mendongeng tentang cerita Malin Kundang asal Sumatera Barat, tepatnya itu di Padang. Nah, pada zaman dahulu di sebuah dusun nelayan, tepatnya di Sumatera Barat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Ia tinggal bersama ibunya dan nama ibu tersebut Mande Rubayah. Namun sang ayah itu sudah lama pergi meninggalkan ibu dan anak semata wayangnya. Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani, tetapi sedikit nakal. Mereka hidup serba kekurangan hingga suatu ketika saat Malin itu beranjak dewasa, ia berpikiran untuk mencari peruntungan atau kerja gitu kan. Nah, di negeri seberang, dengan harapan nantinya saat kembali ke kampung halamannya ia sudah menjadi saudagar kaya raya. Nah, Malin tertarik dengan ajakan seorang nahkoda kapal dagang yang dulunya miskin, sekarang sudah menjadi seorang yang kaya raya. Nah, Malin itu termotivasi dengan saudagar yang ada di sekitarnya yang dulunya hidup miskin. Nah, dengan dia bekerja keras, dia menjadi kaya raya. Nah, dengan tekadnya semakin kuat, Malin meminta izin kepada ibunya, Ibu Mande Rubayah itu. Sempat tidak disetujui dengan sang ibunya terhadap keinginan Malin itu. Mandenya tidak, atau ibunya itu tidak mengizinkan Malin itu pergi ke negeri seberang. Sebab apa? Sebab Malin itu anak pertama, anak semata wayangnya. Nah, jikalau Malin itu pergi, kan ibunya tinggal sendiri itu. Nah, akhirnya dengan seiringnya berjalannya waktu, Malin itu memohon kepada ibunya agar bisa pergi bekerja di negeri seberang. Akhirnya ibunya pun mengizinkan dan berkata, "Anakku, jika engkau sudah berhasil dan menjadi orang yang berkecukupan, jangan lupa dengan ibumu ini dan kampung halamanmu ini, ya nak." Pesan dari ibunya. Ternyata keberadaan Malin di kapal itu sangat disukai. Selain karena ia sangat rajin dan selalu siap menolong. Nah, ia juga seorang pekerja keras. Beberapa tahun berlalu, kini Malin telah menjadi seorang nahkoda yang menggapai banyak kapal dagang. Ia pun berhasil memperistrikan salah satu putri raja yang cantik jelita. Kabar kesuksesannya sampai kepada ibunda Malin. Setiap hari Mande Rubayah menyempatkan diri pergi ke dermaga berharap bisa bertemu putranya, yaitu Malin. Nah, seiring berjalannya waktu, Malin Kundang kembali ke kampung halamannya dengan membawa kapal yang sangat besar.
Nah, pada suatu ketika sampailah kapal mereka di kampung tempat Malin dulu dibesarkan. Malin Kundang pun turun dari kapal, kemudian disambut oleh ibundanya, dan warga-warga di sekitarnya pun ikut menyambut kedatangan Malin tersebut. Malin Kundang dan ibunya pun berkata, "Malin Kundang, anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar sedikitpun terhadap ibunya ini?" Katanya sambil memeluk Malin. Malin Kundang justru malah segera melepaskan pelukan tersebut dan mendorong ibunya hingga terjatuh. Dan Malin pun berkata, Wahai wanita tidak tahu diri, mengapa kau peluk-peluk saya?" Ujar sang Malin. "Sembarangan saja engkau mengaku sebagai ibuku," kata Malin kepada ibunya. Malin berpura-pura tidak mengenal ibunya karena malu melihat ibunya yang sudah tua, keriput, memakai baju compang-camping. Terus istri Malin pun berkata, "Wahai suamiku, apakah itu benar ibumu?" Tanya istri Malin. "Tidak, ia hanya seorang pengemis yang pura-pura mengaku sebagai ibuku agar mendapatkan hartaku," sahut Malin. Melihat tingkah Malin yang congkak di depan istrinya, Mande Rubaiyah pun atau ibunya pun sangat sakit hati melihat atau mendengar perkataan sang anak terhadap ibunya. Bahkan sang Malin itu mengatakan hal tersebut di depan warga, di banyaknya warga seperti itu. Dan ia melihat kapal anaknya yang bertolak dari pantai sambil berdoa dalam hatinya agar Tuhan menghukum anaknya. Dan isi doa tersebut, ibunya pun bilang, "Tuhan, jika ia memang anak saya, adililah atas perbuatannya, dan jika itu bukan anak saya, saya akan maafkan perlakuannya tadi itu." Nah, badai besar kemudian menerjang kapal Malin Kundang sampai seluruh isinya hancur berhambur-hamburan. Ternyata serpihan kapal ini berubah menjadi batu, kurang lebih itu gak terlalu lama, cuman kapalnya itu perlahan berubah menjadi batu karang, termasuk sosok Malin Kundang yang sedang bersimpuh di dalam kapalnya tersebut, dan istrinya pun menjadi batu. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya atau dongeng dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.